Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dafa Fadilah Hilmi dengan NIM 2205356100309. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik paling fundamental dalam pengolahan citra, yaitu operasi aritmatika pada citra. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi dan pengantar operasi aritmatika. Saat kita berbicara tentang aritmatika pada gambar, kita sebenarnya berbicara tentang operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi ini merupakan proses matematis yang kita terapkan langsung pada setiap nilai piksel dalam gambar untuk mengubah karakteristik visualnya. Setiap operasi matematis yang diterapkan pada level piksel dan dapat menghasilkan transformasi visual yang signifikan. Transformasi ini dapat bervariasi, mulai dari penyesuaian sederhana seperti pengaturan kecerahan atau brightness, hingga penciptaan efek artistik yang lebih kompleks. Penerapan aritmatika dalam pengolahan citra memiliki beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagai berikut. Yang pertama, ada manipulasi visual presisi. Operasi ini memungkinkan kontrol yang presisi terhadap berbagai aspek visual citra seperti intensitas warna, kecerahan, dan kontras untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua, fondasi teknik lanjutan. Pemahaman dan aplikasi operasi aritmatika menjadi dasar fundamental untuk berbagai teknik pengolahan citra yang lebih kompleks. Contohnya termasuk blending atau penyamburan, masking atau penopengan, deteksi tepi, dan segmentasi citra. Yang ketiga, yang terakhir, peningkatan analisis. Operasi ini krusial untuk meningkatkan kualitas citra dan mengekstrak informasi penting. Hal tersebut sangat diperlukan untuk keperluan analisis data visual, klasifikasi objek, dan pengenalan pola. Lanjut, yang kedua adalah operasi aritmatika. Terdapat 4 operasi aritmatika dasar yang umum digunakan, yang dapat diterapkan pada nilai piksel individual atau pada keseluruhan citra. Yang pertama ada penjumlahan citra atau addition. Konsepnya sederhana, misalnya kita mempunyai 2 gambar, lalu menambahkannya nilai piksel dari gambar A dengan nilai piksel di posisi yang sama pada gambar B, dengan rumus dasarnya yakni hasil posisi matriks XY dengan citra 1 ditambah citra 2. Karakteristik penting dari operasi ini adalah saturasi. Jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum yang dimungkinkan, misalnya 255 untuk citra 8 bit, nilai tersebut akan dipotong atau clamp pada batas maksimum. Ini dilakukan untuk mencegah overflow dan mempertahankan rentang nilai yang valid, sehingga menghasilkan citra yang cenderung lebih cerah. Adapun contoh praktisnya yaitu penjumlahan berguna untuk teknik overlay, menyoroti, terus fitur-fitur penting, terus menggabungkan multiple exposure, dan pembuatan efek cahaya. Implementasi umum dalam penjumlahan ini menggunakan dalam library seperti OpenCV menggunakan fungsi cv2.add dan tanda kurung yang dapat menangani saturasi secara otomatis. Adapun contoh perhitungan penjumlahan citra seperti berikut. Misalkan kita mempunyai piksel 2x2, matriks 2x2 dengan citra A memiliki matriks 50, 120, 210, dan 80, dan citra B 70, 100, 60, dan 130. Untuk pertambahan penjumlahan antar citra ini diharuskan sama posisi matriksnya, seperti misal ini posisi 0,0 yakni ini 50 ditambah 70 dengan 120 dan seterusnya,
sehingga menghasilkan seperti hasil ini, dan hasilnya akan menampilkan citra yang akan tampak lebih cerah secara signifikan, sebagaimana piksel dengan posisi 1,0 yang sudah terang, ini 210 menjadi putih penuh 255, dan ini akan dipotong dan disaturasikan menjadi 255 karena lebih. Lanjut, yang kedua ada pengurangan. Operasi pengurangan seperti namanya, kita mengurangi nilai piksel citra pertama dengan citra kedua. Rumus umumnya adalah hasil dengan x, y sama dengan citra x, y dikurangi citra 2 x, y. Aplikasi terbaik dari contoh terbaik dari ini adalah deteksi perubahan. Bayangkan kita mempunyai 2 frame video. Jika kita mengurangkannya, area yang tidak bergerak akan menjadi hitam karena nilainya sama dan hasilnya 0. Sementara objek yang bergerak akan terlihat jelas. Tapi sebaliknya dari penjumlahan, apabila hasil pengurangan merupakan kurang dari 0 atau misal minus 10 gitu, maka nilainya akan dipotong jadi 0. Itu dikarenakan nilai terkecil dari sebuah piksel adalah 0. Lalu fungsi yang relevan di OpenCV itu ini adalah cv2.subtract atau cv.additive. Berikut contoh perhitungan pada pengurangan citra. Misal kita memiliki matriks 3x3 yang hampir identik kecuali pada satu area, seperti citra 1 ini, citra 2 ini, dan sama persis seperti pada penjumlahan, diharuskan pada posisi yang sama, yakni misal 0,0 ini 0, 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Dan misal posisi 1,1 yakni 50 dikurangi 180. Hasilnya akan menampilkan seluruhnya hitam kecuali satu piksel di tengah yang berwarna abu-abu. Secara visual mengisolasi hanya bagian dari citra yang mengalami perubahan. Lalu yang ketiga ada perkalian. Berbeda dengan penjumlahan, operasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni perkalian dengan skalar yang mengalikan setiap nilai piksel dengan sebuah konstanta. Operasi ini secara efektif mengubah intensitas keseluruhan citra. Dan yang kedua adalah perkalian antar citra, yakni mengalihkan nilai piksel dari 2 citra. Perkalian ini digunakan untuk menciptakan efek blending atau masking yang lebih canggih. Berikut adalah contoh perhitungan perkalian citra dengan skalar. Misal kita memiliki 2x2 dan dengan skalar 0,5. Proses kalkulasinya sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada posisi misal 0,050 dikalikan dengan skalar 0,5 hasilkan 25 dan seterusnya, dan citranya akan menghasilkan lebih cerah. Yang terakhir ada pembagian. Sama halnya dengan operasi perkalian, operasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni membagi nilai piksel dengan sebuah skalar atau dengan nilai piksel dari citra lain. Dengan formula umum seperti berikut: hasil x, y sama dengan image x, y dibagi skalar.
Implementasi praktis yang cocok untuk pembagian ini sangat berguna untuk normalisasi dan untuk mengoreksi masalah pencahayaan yang tidak merata pada citra. Penting untuk selalu berhati-hati untuk menghindari pembagian dengan nol yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terdefinisi. Berikut merupakan contoh pembagian citra. Misal kita memiliki matriks 2x2 dengan skalar 2,0. Proses kalkulasinya sama pada operasi sebelumnya. Posisi 0,0 misal 50 dibagi dengan 2,0 sama dengan 25 dan seterusnya. Seperti perkalian dengan skalar kurang dari 1, hasil pembagian dengan skalar lebih besar dari 1 adalah citra yang lebih gelap dan kontras yang berkurang. Dengan catatan hasil pembagian seringkali dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Ya, ini terus yang ketiga ada implementasi operasi aritmatika pada citra. Misal kita memiliki citra 1 dan matriks 10 kali 10. Citra 1 seperti ini dan citra 2 seperti ini. Dijumlahkan akan pada posisi yang sama akan menghasilkan seperti ini. Dan diharuskan posisi penjumlahannya harus sama. Misal 2 dengan 2, ini 0,0, 1,0, hasilkan seperti ini. Dengan representasi matriks di atas, terlihat bahwa penjumlahan citra dilakukan secara elemen per elemen. Setiap nilai piksel hasil pada citra hasil merupakan hasil penjumlahan langsung dari piksel-piksel pada posisi yang sama di citra A dan B. Proses ini akan mengaruhi tingkat kecerahan citra akhir, karena semakin besar nilai hasil penjumlahan maka semakin terang pula piksel pada posisi tersebut. Lalu selanjutnya ada pengurangan citra, sama persis seperti penjumlahan. Pengurangan citra dilakukan dengan elemen per elemen. Misal ini 2 dikurangi 2 maka 0 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada perkalian citra atau multiplication. Seperti gambar ini citra 1 ini dan ada konstanta yakni K2 dan dengan rumus X sama dengan konstanta atau K dikali dengan citra 1 sama dengan 2 dikali matriks ini dan menghasilkan seperti ini. Dan yang terakhir ada pembagian citra division. Citra 1 seperti ini dan ada konstanta 2 dengan rumus Y sama dengan citra 1 dibagi K sama dengan setengah dikalikan citra dan akan menghasilkan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan implementasi pada kode yang saya gunakan, ini Google Colab. Langsung saja, misal kita membuat matriks 3x5 dengan baris 3 kolom 5 dan diisi dengan saya yakni 220 jadi ini dan setelahnya acak. Dan matriks B konstan dengan 50 agar penjumlahannya atau operasinya mudah. Langsung masuk ke penjumlahan, contohnya seperti ini. Dan ada matriks A dan B pada posisi yang sama 0,0. Ini 20 ditambah 50 sama dengan 52 dan seterusnya, hasilkan seperti ini. Lalu pengurangan sama
persis seperti penjumlahan, pengurangan dilakukan elemen per elemen seperti ini. Pada posisi misal 2,0, ini proses kalkulasinya 0 dikurangi 50 sampai dengan minus 50. Selanjutnya perkalian. Contoh perkalian pertama ini dengan perkalian skalar. Misal kita memiliki matriks A ya, lalu dikalikan 2, dan prosesnya seperti ini. Posisi elemen 0,0, 2 dikali skalarnya 2 dikali 4 dan seterusnya. Dan terdapat ada proses saturasi. Misal angka nilai lebih dari 255, maka akan dipotong seperti ini. Pada posisi 2,3, proses kalkulasinya ini 220 dikali 2 sama dengan 440, dan dipotong karena proses saturasinya agar tidak over, maka dipotong dan menjadi 255. Selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Misal matriks A, matriks yang pertama kali kita buat ya ini, lalu matriks B atau pengalinya seperti ini angka acak, sama persis seperti penjumlahan dan pengurangan. Matriks dengan matriks dilakukan dengan elemen per elemen. Misal pada posisi 0,0, 2 dikali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Lalu ada pembagian skalar. Bagian dengan skalar, proses pembagian dilakukan elemen per elemen juga, tapi nantinya akan dibagi dengan skalar, yakni misal posisi berapa, 2,1, ini 9 dibagi 4, 2,25, dan dibulatkan menjadi 2 dan seterusnya. Lalu ada pembagian matriks dengan matriks. Misal kita punya matriks pertama dan matriks kedua untuk pembaginya dengan angka acak. Prosesnya sama juga, dilakukan elemen per elemen atau pixel per pixel. Misal ini 1,1 ya, itu 6,0 dibagi 17, ini berarti sama dengan 0,35 dan seterusnya, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Lalu bagian yang kedua itu implementasi pada gambar. Misal saya mengupload foto dan saya beri nama fotoku 1 dan 2, gambar pertama dan gambar kedua, perbedaannya ada di ini. Lanjut ke operasi yang pertama, itu penjumlahan dengan fungsi OpenCV, yakni cv2.add image 1, image 2, yang artinya tambahkan gambar 1 dengan gambar 2 untuk menampilkan hasil gambar itu dengan fungsi atau dengan perintah cv2_image_show dengan kurung add result, maka akan menghasilkan nilai yang lebih cerah, sangat signifikan. Lalu selanjutnya ada operasi pengurangan dengan gambar. Perintah subresult si OpenCV, yakni cv2.subtract image 1 dan image 2, yang artinya mengurangkan
berikut. Seperti ini. Semua gambar akan tampak gelap karena nilainya 0. Dan yang memiliki perbedaan gambar akan tampak seperti ini. Lalu yang ketiga ada perkalian dengan skala. Dengan fungsi CV, ini CV2.multiply dalam kurung 2,image. Artinya kalikan gambar kedua dengan skala 2, maka akan menghasilkan seperti ini. Gambar lebih cerah. Jika kita ganti gambar 1, maka akan, dan dengan skala berapa di, maka akan menghasilkan gambar yang lebih cerah. Harus dijalankan mulai dari awal. Oh iya, saya lupa untuk mengupload gambar. Sebentar. Oke, ketampil seperti ini. Tambah lebih cerah, kontras. Lalu selanjutnya ada perkalian dengan gambar dengan fungsi OpenCV dan result sama dengan CV2.multiply dalam kurung IMG1, image 2. Ini kalikan image 1 dengan 2 dan hasilnya tampak lebih kontras, lebih bercahaya. Selanjutnya pembagian dengan skala, operasi pembagian dengan skala dengan perintah div result v2.divide image 1,4. Ini bagi gambar 1 dengan image 1 dibagi dengan skala 4, akan tampak lebih gelap. Misal kita ubah gambar 2 ganti 1, 2, sedikit cerah. Selanjutnya pembagian dengan gambar dengan si divisor sama dengan CV2.divide image 1, image 2. Jangan tampak seperti pengurangannya. Semuanya gelap dan hanya gambar yang memiliki perbedaan saja yang hanya tampak. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan operasi aritmatika ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum